Welcome to Hong Kong. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelku guys. Terima kasih sudah klik videonya ya. Vlog kali ini aku mau share pengalaman solo traveling Hong Kong 5 hari 4 malam. Sebenarnya 6 hari sih sama ke Macau. Aku akan share destinasi wisata recommended yang cantik dan wajib kamu kunjungin, serta transportasi dan cara menuju ke sana, sedikit kuliner dan review hotelku nginep selama di Hong Kong, dan berapa budgetku ngetrip solo traveling 5 hari ke Hong Kong. Simak videonya sampai akhir ya, let's go! Aku share mulai dari keberangkatanku. Aku naik Scoot Airlines di Terminal 2 ke bandara naik Damrini, turun di Terminal 2F. Naik Scoot kamu bisa masuk dari pintu gate 5 ya. Ini dia airlines lainnya yang di deket gate 5. Penerbanganku nanti jam setengah 10. Ini aku jam 7 udah sampai bandara. Aku udah check-in online ya, dan gak ada bagasi, jadi nggak perlu ke counter check-in lagi. Kemarin check-in counter Scoot di counter nomor 78 sampai 79. Yuk langsung aja ke imigrasi. Jatah bagasi Scoot 10 kilo ya, lumayan. Oh iya, ini gak direct flight ya. Aku nanti bakal transit 2 jam di Changi, Singapura. Sekarang imigrasinya udah enak banget ya guys, udah auto gate. Jadi kemarin aku gak sampai 1 menit udah kelar. Nah, Scoot ke Hong Kong kemarin di gate F4. Kadang aku suka ngeri nih guys kalau di boarding gate, takut ada random check bagasi kabin. Tapi alhamdulillah kemarin enggak sih. Enaknya datang awal, kita nggak buru-buru, bisa santai dulu nih sambil ngonten. Udah waktunya boarding, let's go! Perjalanan Jakarta-Singapura 2 jam aja. Karena aku transitnya juga cuma 2 jam, aku kemarin nggak keluar imigrasi, takut buru-buru dan malah ketinggalan pesawat. Tapi aku kemarin sempetin buat lihat Rainfortex Jewel, tapi lihatnya dari Skytrain aja. Kamu harus naik Skytrainnya yang dari Terminal 2 ke Terminal 3 ya. Ini dia view Rainfortex dari dalam Skytrain guys. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Lanjut penerbangan ke Hong Kong, kita ganti pesawat yang lebih gede nih. Pas rute Hong Kong ini aku add-ons window seat. Biayanya 11 Singapura dolar. Dari Singapura ke Hong Kong sekitar 4 jam. Alhamdulillah safe landing nih di Hong Kong. Pas di imigrasi Hong Kong aku kena random check guys. Yang mau tahu aku share di video sebelumnya ya. Dari bandara Hong Kong ke city-nya kamu bisa naik taksi atau naik bus. Aku kemarin nginep 1 malam di Argyle Street, Mongkok. Naik bus A21. Dari keluar ini kamu ke Hall A. Ikutin aja sign transport to city. Untuk SIM card selama di Hong Kong aku pakai Digitravel seperti biasa. Bisa pilih yang bisa aktif di Hong Kong dan Macau ya. Aku dapat harga segini nih kemarin. Dari sign ini ke kanan lurus aja. Terus cari tempat tunggu bus A21 di sini nih. Untuk bayar transportasi di Hong Kong kamu bisa beli Octopus Card. Tapi kalau aku kemarin enggak beli sih. Aku cuma pakai debit BCA Mastercard contactless ini guys. Jangan lupa aktifin menu transaksi luar negeri dan menu contactless-nya ya. Tap ke mesin edisi Visa atau Mastercard ini ya. Jangan tap di mesin Octopus. Lebih baik lagi kalau kamu udah nabung HKD di Pocket Forex. Nanti yang dipotong langsung saldo HKD-nya. Nah, di sini tempat buat taruh bagasinya. Ada banyak nih, guys. Aku duduk di atas ya.
Ongkos busnya 34,6 Hongkong dolar. Kemarin aku udah nabung HKD guys, jadi langsung kepotong saldo HKD-nya tanpa ada biaya lain-lain lagi. Dari atas juga ada CCTV, jadi kamu nggak usah khawatir, bisa kelihatan tasnya. Perjalanan dari Bandara Hong Kong ke Mongkok itu sekitar 45 menit. Oh iya, aku sampai Hong Kong itu kemarin sekitar jam 7 kurang, baru keluar imigrasi. Panduan transportasi Hong Kong, kamu bisa lihat Gmaps aja. Tepat kok, kelihatan nanti rute-rutenya. Kemarin aku berhenti di pemberhentian nomor 7 di Argyle Street. Udah sampai nih. Aku bakalan nginep semalam di sini guys, di Master Inn. Penginapannya cuma 150.000 loh, dormitory female. Aku udah buat review lengkapnya di video sebelumnya ya. Kamu bisa cek di profilku kalau mau tahu. Hari pertama aku jalan-jalan ke Ladies Market. Deket banget dari penginapanku tadi di Master Inn, cuma 400 meter. Sebelumnya aku mau makan dulu nih, ini di Jollibee Mongkok. Lanjut cari oleh-oleh ke Ladies Market. Di sini turis area ya, biasa buat cari souvenir, tapi harganya lumayan pricey. Ada tempelan kulkas, ini harganya 20 Hongkong dolar satu piece, tapi kalau beli 100 Hongkong dolar dapat 6. Ada gantungan kunci. Jangan lupa ditawar ya. Aku kesini jam setengah 10, udah ada yang pada mau tutup nih. Ada kaos Hong Kong. Aku kemarin beli 3, harganya 50 Hong Kong dolar. Kalau kamu beli 100 dapat 7. Sama beli take koper juga kemarin, harganya 10 Hongkong dolar aja guys. Ladies Market ini panjang ya, sampai ujung sana tuh. Dari Ladies Market aku ke Sneaker Street. Kamu bisa cari sepatu yang rare item di sini guys. Untuk harganya kayaknya nggak jauh beda juga sih sama di Indo, apalagi kalau pas lagi sale. Paginya aku check out, terus ke hotelku berikutnya naik MTR dari Mongkok Station. Aku akan nginep di Chungking Mansion Tsim Sha Tsui. Itu dia gedungnya. Kesini kamu bisa turun di stasiun Tsim Sha Tsui exit C. Sekarang jam 7 pagi. Belum bisa check-in. Aku mau titip koper aja sih. Aku akan nginep 3 malam di Australian Guest House. Ada di Blok D. Kita bisa naik lift. Pas pertama datang kemarin cuma titip koper aja ya, karena pagi. Tapi ini aku akan langsung spill kamarnya nih. Penginapan di Hong Kong sempit-sempit ya, jadi nanti jangan kaget guys. Aku sendirian, jadi ini lumayan lah. Kamar mandinya juga lumayan kok, nggak sesempit pas lagi di Master Inn kemarin. Aku akan review lengkap hotelnya di video terpisah aja ya. Hari kedua aku mau ke The Peak Tram. Dari stasiun Tsim Sha Tsui kita ke arah Central Swan One Line, ke kanan. Nah ini aku pakai debit BCA Mastercard lagi. Kamu harus tap-nya ke mesin biru yang ada logo Visa ya. Dari sini turun.
terus tunggu MTR di platform 2 arah sentral. Dari sini cuma satu stasiun aja, nanti turun di Station Admiralty. Dari Station Admiralty, exit B. Nah, ini ada infonya ke The Big Tram Central Terminus. Naik eskalator. Keluar stasiun, kamu akan lihat Bank BNI ini. Sebenarnya dari sini udah lumayan deket sih, tinggal jalan kaki sekitar 1 kiloan. Tapi kalau kamu mageran jalan kayak aku, bisa naik bus aja. Kita jalan ke kanan, itu halte busnya. Kamu bisa naik bus nomor 12 atau 12A. Kemarin aku naik bus 12A. Seperti biasa, aku pakai kartu BCA Mastercardku lagi nih. Ongkosnya 6,1 Hong Kong dolar ya. Selain buat naik city bus ini dan naik MTR, kamu juga bisa pakai kartu debit Mastercard contactless ini buat naik tram loh. Nah, ini berhentinya di halte Hong Kong Park atau di Cotton Tree. Dari sini jalan dikit ke The Big Tram. Aku sampai sini kemarin jam setengah 9 pagi. Weekday alhamdulillah sepi nih. Aku udah beli tiket online di Klook ya. Dapat harga kurang dari 300.000 loh. Sudah round trip tiket tram dan include Skyteras 428. Nah, ini aku doang ya. Yang udah punya tiket online langsung scan aja di sini. Masuk gate kita langsung lihat screen 3D keren begini. Di sini nggak perlu scan lagi. Itu dia tramnya guys. Big Tram ini katanya sudah mulai beroperasi sejak 1888 loh. Wah, sepi nih, nggak rebutan, seneng banget. Saran kamu datangnya dari pagi guys, biar sepi kayak gini. Untuk duduknya pas berangkat, pilih yang kanan ya. Naik ini durasinya kurang dari 10 menit. Cepet banget, jadi harus dimanfaatin baik-baik. Kalau kamu duduk di kanan bisa lihat view Hong Kong lebih jelas begini nih. Udah sampai, masih sepi banget. Belum pada buka nih toko-tokonya. Aku sampai sini kemarin jam 9 kurang. Sedangkan nanti Skyterasnya itu baru buka jam 10 pagi. Jadi enak, kita bisa explore yang lain dulu. Di sini juga ada Madame Tussauds loh, tapi masih tutup nih. Nah, ini aku explore depan dulu. Kamu bisa ambil footage tram pada lewat. Kalau nggak masuk Skyteras, kamu bisa foto-foto dulu di sini, guys. Kira-kira begini nih view di luar. Udah jam 10 kurang, antri buat masuk Skyteras. Antriannya sampai depan Coffee Arabica. Aku ketinggalan nih, udah rame banget. Ikutin arahannya aja. Ini semua pada mau ke Skyteras. Skyterasnya ada di lantai paling atas ya, tapi kita harus ikutan antrian. Nanti scan tiketnya di situ. Ini dia guys, Skyteras 428. Di sini jadi lokasi favorit turis buat lihat City View Hong Kong. Aku beruntung kemarin lagi cerah, nggak kabut sama sekali. Sebelum kesini kamu bisa lihat perkiraan cuaca dulu ya, biar nggak zonk guys. Di sini enak nggak diwaktuin, jadi bebas mau lama juga. Karena solo trip agak effort juga sih buat minta tolong fotoin. Alhamdulillah ketemu orang Indo mau bantuin foto kemarin.
Dari Sky Terrace, aku langsung naik tram balik ke lokasi awal. Aku mau ke Hopewell Center. Naik bus dari halte depan pintu masuk ke Peak Tram. Ini aku naik bus kecil nomor 56A. Untuk shuttle bus kecil ini nggak bisa bayar pakai kartu debit ya. Aku kemarin sempat mau coba, ternyata nggak bisa. Tapi tenang, kita bisa bayar pakai cash kok. Selain itu bisa bayar pakai Octopus atau Alipay HK. Ongkosnya 10 Hong Kong dolar. Turunnya nggak jauh dari Hopewell Center. Kamu bisa ikutin rute di Google Maps ya. Ini dia. Naik eskalator belok kanan. Terus naik lift dari depan M Cafe ini. Pilih lift yang ke lantai 17 ya. Keluar lift, belok kiri. Nanti ketemu The Grand Buffet. Terus ke kanan. Lanjut naik lift ke lantai 56. Aku kemarin ke sana ketemu temen baru dari Indo guys. Jadi bareng nih. Nanti begini view-nya guys. Kamu bisa buat video dengan view City View Hong Kong cantik begini. Atasnya ini resto ya, tapi kamu nggak harus juga kok makan di sana. Dari Hopewell Center, aku makan siang di Islamic Canteen. Ketemu rombongan orang Indo lagi nih, jadi gabung deh. Ada di lantai 5 ya. Aku kemarin kesini pas jam makan siang, jadi lagi lumayan rame nih. Ini dia menu-menunya. Kalau kamu mau pesan dimsum, jangan datang kesorean ya, takut kehabisan. Di resto Hong Kong jangan kaget kalau kamu nanti sharing table sama orang lain ya. Aku kemarin pesen nasi goreng, seafood, dan juga dimsum yang ini. Enak-enak loh. Jangan lupa sekalian sholat di sini guys, karena di sini ada musolanya. Setelah makan, aku mau jalan-jalan naik tram. Cobain transportasi paling tua di Hong Kong ini. Buat naik, kamu harus ke halte khusus tram ya. Naiknya dari belakang, sedangkan nanti turunnya dari depan. Bayarnya pas turun ya, tap sekali aja. Kamu bisa duduk di bawah atau di atas. Kalau aku sukanya di atas sih. Kemarin berhenti di halte deket Olympic Bridge. Ini cuma begini aja guys, nggak terlalu spesial. Nah, ini aku sekarang di Causeway Bay. Begini normal day di Causeway Bay Hong Kong Island. Lanjut, aku naik MTR tadi dari stasiun Causeway Bay, mau ke Kennedy Town. Udah sampai nih. Aku mau ke spot viral Kennedy Town nih guys. Pilih exit C.
Udah sampai nih. Ini titiknya di Basketball Court Kennedy Town. Ada banyak banget konten kreator yang ambil video view Hong Kong Island ini. Lanjut, aku jalan kaki ke Kennedy Town Waterfront Sitting Out Area. Di sini jadi lokasi populer turis juga buat nikmatin seaside Hong Kong. Sekarang jam 5 sore, masih silau banget sih ini. Kamu bisa duduk santai di sini nikmatin view laut Hong Kong. Cocok juga buat sunsetan. Banyak turis pada nikmatin sunset di sini kan? Tuh, sampai di luar pagar, guys. Selesai, aku balik ke hotel. Malamnya, aku sempetin buat jalan kaki ke Victoria Harbour buat lihat Symphony of Light. Jadwalnya jam 8 malam ya. Aku nginep di Chungking Mansion. Ke Victoria Harbour itu tinggal jalan kaki aja 500 meteran. Ini dia guys. Bentar banget ternyata durasinya. Menurutku agak kurang spektakuler sih ya. Lebih bagus dan lebih lama Spectra di Marina Bay Sands. Lanjut, ini hari ketiga aku mau ke Ngong Ping 360 dan ke Ngong Ping Village. Aku naik MTR dari stasiun Tsim Sha Tsui lagi seperti biasa. Tapi dari sini kita ke kiri arah Suen Wan Line, bukan ke arah sentral ya. Jalan kakinya emang agak lumayan ke arah East Tsim Sha Tsui. Sebenarnya bisa pilih yang ke arah sentral, tapi menurutku ribet karena nanti kita harus transit di sentral yang super rame. Jadi mending lewat rute ini aja. Turun eskalator lalu tunggu di platform 1. Kita ke arah Suen Wan nanti turun di Lai King untuk transit. Nah, ini pindah ke platform sebelahnya ya, ke platform 3 arah Tung Chung and Disneyland Resort Line. Jadi rutenya sama loh guys, kayak kalau kita mau ke Disneyland. Bedanya kalau ke Ngong Ping ini kita akan turunnya di stasiun akhir Tung Chung. Sedangkan kalau ke Disneyland turunnya di stasiun Sunny Bay. Terus lanjut naik kereta khusus Disney. Nah, itu yang pada turun di stasiun Sunny Bay yang mau ke Disneyland. Lama perjalanan dari Tsim Sha Tsui ke Tung Chung sekitar 50 menit sampai 1 jam, lumayan lama. Pokoknya nanti dimanapun stasiun kalian berangkat, turunnya di stasiun akhir Tung Chung ya. Akhirnya sampai nih. Aku kemarin naik lift ke lantai ground. Keluar ambil exit B ya. Ikutin sign aja. Stasiun Tung Chung ini lumayan luas guys, tapi sign-nya jelas banget kok. Tuh, exit B untuk ke Ngong Ping 360. Bakal lihat petunjuk besar ke Ngong Ping 360 tuh. Begitu keluar stasiun bakalan lihat Citygate Outlet. Tempatnya cari sneakers murah di sini. Aku nanti baliknya baru bakal ke sini guys. Udah deket, ikutin sign Ngong Ping 360. Itu dia, eskalatornya udah kelihatan. Kemarin aku sampai di sini itu jam setengah 11 pagi. Udah kesiangan sih sebenarnya. Bisa ngikutin arahnya itu jam 10. Ini dia jam operasionalnya, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Aku udah beli tiket cable car Ngong Ping-nya online ya, beli di Agoda dapat harga segini untuk round trip cable car standar. Kita tinggal ikutin sign-nya aja. Itu gedung Citygate Outlet, deket banget kan? Sekalian rutenya kalau kamu mau cari sneakers, ikutin aja petunjuk ke ticketing office. Ini beli online, pilih yang travel agent tiket. Diminta scan tiket. Thank you. Scan in sama motor. Thank you. Buat kamu yang mau beli tiket on the spot di sini nih. Antrian tiket online sama offline ternyata sama aja buat yang beli tiket standar.
Tapi kalau kamu belinya yang kristal kabin, itu bakal lebih sedikit antriannya guys, beda. Pas masuk cable car, scan tiket lagi. Aku ngantri kemarin lumayan lama, mungkin sekitar 20-30 menitan. Yang seorang-seorang kayak aku lebih cepet sih naiknya. Nanti sharing sama turis lain ya. Satu cable car ini bisa untuk 8 orang. Sebelum jalan, kita bakal difoto nih. Nah, begini dia standar kabin. Kalau yang kristal kabin lebih bagus guys. Gelas kaca gitu, kita bakal lihat view dari segala arah. Kabel car Ngongping ini adalah kabel car terpanjang di Asia loh. Panjangnya 5,7 km yang menghubungkan Tuncung dengan Ngongping, yaitu sebuah area di kaki bukit Nelaksan di Lantau Island. Lama perjalanan naik kabel car ini sekitar 30 menit. Bisa cukup puas deh kamu nikmatin view Hong Kong menuju Lantau Island. Ini beneran jadi experience yang aku rekomendasiin buat kamu yang lagi ke Hong Kong. Karena asli, view perjalanan naik kabel car-nya aja sebagus ini. Kelihatan tuh Big Buddha-nya. Udah sampai nih. Kita akan menuju Ngongping Village. Pertama nyampe langsung disambut toko souvenir. Ada panda-panda lucu, tapi harganya mahal ternyata. Gantungan kulkasnya lucu-lucu, tapi sayang kemahalan, 80 Hongkong dolar nih. Kalau dirupiahin sekitar 165.000 buat satu gantungan kulkas ini. Sampai juga nih di Lantau Island. Ada beberapa booth foto buat anak-anak, tapi buat dewasa juga boleh sih. Di sini ada spot foto bagus guys, dapat background cable car yang pada lewat. Disediain juga tempat buat naruh handphone. Jadi buat kamu yang solo bisa foto-foto di sini nih. Di sini udaranya sejuk banget, wajib deh ini taruh di playlist kamu yang mau ke Hong Kong. Biar kamu nggak hanya nikmatin city view Hong Kong aja, tapi juga keindahan alamnya. Ngongping Village ini lumayan luas ya, kamu bisa cek denahnya di sini. Jalan ke Big Buddha kita akan lewatin beberapa restoran. Kita juga akan lewatin toko souvenir. Ngongping Village ini dibangun untuk mempertahankan aspek budaya di area Ngongping. Perjalanan dari turun kabel car ke gerbang Ngongping ini sekitar 500 meteran, agak lumayan jauh sih. Buat kamu yang nggak naik kabel car, bisa juga loh naik bus ke Ngongping Village ini. Kalian bisa naik bus, nanti turunnya di sini. Itu pas di depannya gerbang Ngongping Village. Di sini salah satu spot yang aku suka buat foto-foto. Sebagai solo traveler, nggak usah malu buat minta fotoin turis lain, biar ada kenang-kenangannya, hehe. Ada patung-patung tokoh sejarah di Hong Kong. Wah, cantik banget kan keindahan perbukitan Desa Ngongping. Nah, itu dia Tian-Tian Buddha. Tian-Tian Buddha ini adalah patung perunggu besar dengan tinggi 112 kaki atau sekitar 34 meter yang sudah dibangun sejak 1993. Jadi ini tinggi banget aslinya. Aku mau naik ke atas. Kita perlu ngelewatin 268 anak tangga guys buat sampai ke atas. Wah, harus siapin fisik ya. Ini dia Tian-Tian Buddha Hong Kong. Aku siang-siang lagi panas banget.
Beda pas lagi tadi di cable car, tadi dingin. Ini aku share beberapa view dari atas ini. Bagus guys, worth it kok kalau kamu naik ke atas. Sayang deh kalau enggak. Setelah dari atas, aku ke Polin Monastery. Ini adalah sebuah biara Buddha. Banyak yang sekalian pada ibadah di sini kemarin. View dari atasnya seperti ini, adem dan asri, cocok buat istirahat yang habis kepanasan. Baliknya aku ke City Gate Outlet. Tempatnya luas ya, selain di Sneaker Street, biasanya turis berburu sneaker diskon di sini. Berdasarkan pengalamanku kemarin, lebih banyak yang sale di sini loh guys dibanding di Sneaker Street. Kayak sepatu Puma ini nih, 2 item 599 HKD, 3 item 799. Kayaknya juga banyak yang rare item juga di sini nih. Kemarin aku beli topi MLB ini nih guys, dapat diskon 30%, jadi 230 Hongkong dolar atau sekitar 500 ribuan lah. Lengkap deh City Gate Outlet ini, ada Puma, Nike, Adidas, Asics, store-nya juga gede. Setelah dari City Gate Outlet, aku naik MTR lagi, mau ke West Kowloon, mau sunsetan di sana. Turun di stasiun Kowloon ya, keluar kamu exit A, terus naik eskalator ke Elements Mall. Ikutin sign ke West Kowloon Cultural District. Nah, ini belok kanan. Sign-nya jelas kok, jalannya memang agak lumayan ya, tapi enak adem kok guys, karena di dalam mall. Ini aku cepetin aja ya. Setelah kamu lihat tenan Dolce & Gabbana ini, kamu keluar. Itu ada petunjuknya ke West Kowloon. Jalan aja sampai ujung, terus turun eskalator. Belok kanan, ikutin sign lagi. Kalau ikutin maps, kamu bisa ketik aja tujuannya West Kowloon Art Park. Kelihatan gedung M+. Aku kemarin sempat mampir ke M+ ini guys, ngadem dulu karena masih panas dan silau banget. Ini kita sekarang udah di West Kowloon District ya. View di M+ ini juga cantik loh. Aku kemarin ngadem, duduk santai, nunggu nggak begitu panas guys. Kalau kamu mau juga bisa ngafe di sana tuh, dapet view cantik. Lanjut ke tujuanku semula, aku ke West Kowloon Art Park. Ikutin maps aja guys, jaraknya dari M+ ini lumayan, masih 400 meteran. Nah, udah sampai nih. Ini dia spot favoritku di Hong Kong, West Kowloon Art Park. Tempat populer para turis buat sunsetan dan nikmatin seaside Hong Kong.
Ada banyak yang piknik di sini. Malah ada juga yang tendaan tuh. Cocok banget deh buat enjoy si set Hong Kong. Aku juga gelar kain Bali di sini kemarin. Lagi-lagi minta bantuin turis lain nih buat fotoin. Selain pakai tripod selama solo trip, aku selalu beraniin diri buat minta fotoin turis lain guys, atau warga lokal. Kalau aku biasanya minta tolong sama turis Asia sih. Biasanya akan lebih ramah. Datang ke sini jangan siang-siang ya, karena masih silau banget. Saran datang jam 5 lewat aja. Kemarin aku ini jam 5 aja masih agak panas dan silau. Kamu bisa naik ke atas juga nih, biar dapet view yang lebih luas. Wow, cantik banget deh sunset di sini asli. Tuh, rame banget kan ya pada piknik. Next time kalau ada kesempatan ke Hong Kong, ini akan jadi playlist wajibku sih. Spend time di sini betah banget, guys. Setelah dari West Kowloon Art Park, aku mau makan malam ke salah satu tempat makan halal di Hong Kong yang katanya recommended. Namanya Tibetan Halal Fast Food. Aku naik MTR turun di stasiun Jordan, exit A. Terus jalan kaki 400 meteran, sampai nih. Kayak warung gitu ternyata guys, kecil. Di depan ini cuma bisa untuk 4 orang. Jadi nanti jangan kaget ya kalau makannya sharing sama pelanggan lain. Belakangnya langsung kelihatan dapurnya. Ini menu-menunya. Rata-rata harganya 50 Hong Kong dolar. Kemarin aku pesen mie, pesen Tibetan Kupa. Atau cupa ya bacanya, aku kurang tahu nih guys. Wah, lihat menggoda banget. Porsinya penuh guys, membludak. Aku pesen yang chicken ya. Harganya ini 50 Hong Kong dolar. Minumnya aku pesen ice milk tea. Harganya 16 Hong Kong dolar. Kalau dilihat agak mirip soto Betawi ya. Tapi ini porsi mie-nya banyak dan rasanya beda sama soto Betawi. Enak lah pokoknya. Aku nggak pinter sih guys deskripsiinnya. Nggak heran sih ini kalau rating di Google-nya 4,9. Ini kuliner halal yang wajib kamu cobain guys kalau lagi ngetrip ke Hong Kong. Karena porsinya banyak banget, aku kemarin sisa seperempat. Ternyata dari Tibetan Fast Food deket banget dengan Temple Street Night Market. Cuma 100 meter, jadi aku kemarin sempetin buat mampir. Di sini ada banyak kuliner, tapi pasti banyak yang non halal. Susah deh cari makanan halal kalau di area pasar malam begini. Cocok juga buat kamu yang mau cari oleh-oleh kayak tempelan kulkas, gantungan kunci, kaos-kaos. Pasarnya mirip di Ladies Market, tapi kayaknya lebih murah-murah di Temple Street Night Market ini deh. Kemarin aku lihat tempelan kulkas di Ladies Market itu harganya 120 Hong Kong dolar. Kalau di sini ada yang jual satunya cuma 10 Hong Kong dolar. Jadi mending beli di sini aja sih guys. Banyak juga yang udah fixed price, jadi nggak perlu ribet nawar. Nah, berikut aku spill budgetku solo trip Hong Kong 5 hari 4 malam. Aku habis 9 jutaan, include pesawat, hotel, dan lain-lain. Ini rinciannya guys. Udah termasuk SIM card, biaya makan, dan Disneyland loh. Oke guys, karena kepanjangan sampai di sini aja share hari pertama sampai hari ketigaku di Hong Kong ya. Hari keempat aku bakalan one day trip ke Disneyland. Wahana-wahana apa aja yang aku naikin nanti aku akan share di next vlog ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa. Bye bye.